Shalom, jumpa kembali dengan kita di acara Pemuritan Anak. Kali ini kita sudah sampai di kisah para rasul 3. Ya, Petrus menyembuhkan pengemis. Materi masih diambil dari Alkitab Pergambar Anak. Silakan dibaca, Ki. Petrus menyembuhkan pengemis. Suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah. Seorang pengemis yang lumpuh duduk di pintu gerbang Bait Allah, yang disebut Gerbang Indah. Tiap hari seseorang membawanya ke dekat gerbang. Ia minta sedekah kepada tiap orang yang pergi ke Bait Allah. Orang itu melihat Petrus dan Yohanes. Dia meminta uang kepada mereka. Petrus dan Yohanes menatapnya. Lalu Petrus berkata, "Lihatlah, kami tidak punya perak dan emas, tapi akan kuberikan yang kumiliki. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah." Maka Petrus memegang tangan kanan orang itu dan menolongnya berdiri. Saat itu juga kaki dan pergelangan kakinya menjadi kuat. Ia melompat dan mulai berjalan. Ia pergi bersama Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Ia berjalan mondar-mandir, melompat-lompat dan memuji-muji Allah. Semua orang yang melihat menjadi takjub. Oke. Seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa Dengan sempurna. Sampai akhirnya ia masuk ke Yerusalem. Ia ditangkap, dihina, dipukul dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian ia dibangkitkan sebagai tanda pembayaran telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengenalkan kebenaran Kristus. Oke. Terakhir video yang lalu itu tentang pencurahan Roh Kudus ya di kisah para rasul 2. Ya. Sekarang kisah para rasul 3. Ini cerita tentang mukjizat yang dilakukan oleh Petrus. Dia menyembuhkan seorang pengemis, ya. Pada suatu hari Petrus dan Yohanes datang ke Bait Allah. Di situ ada orang yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung. Diusung itu ditandu, digotong. Berarti benar-benar cacat, lumpuh. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Jadi ini pengemis, ya. Kerjaannya minta sedekah di pintu gerbang Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, dia minta sedekah sama Petrus dan sama Yohanes. Ini nggak tahu ya pengemis ini kenal atau enggak sama Petrus dan Yohanes. Dia ngerti atau enggak bahwa dua orang ini adalah murid dari Yesus yang sering melakukan mukjizat, menyembuhkan buta, lumpuh, ya. Kita nggak tahu itu loh. Pengemis ini ngerti atau enggak nih sama si Petrus dan Yohanes. Kalau memang dia ngerti, kok kenapa dia nggak minta disembuhkan? Gitu. Kenapa dia nggak minta Petrus dan Yohanes berbuat mukjizat dan menyembuhkan dia, pengemis ini? Ngerti nggak? Tapi dia malah minta sedekah, minta
minta uang. Ya mungkin juga karena dia sudah terlalu lama, dia lumpuh dari lahir, sudah terlalu lama. Waktu Yesus masih hidup juga dia nggak pernah ketemu sama Yesus mungkin. Dia mungkin juga dia nggak kenal gitu loh. Tapi pasti mestinya dia pernah dengar tentang Yesus. Mungkin karena sudah terlalu lama lumpuh sampai nggak punya pengharapan untuk sembuh, sampai lupa. Jadi dia hanya minta sedekah. Terus Petrus ngomong ke dia, ke pengemis, lihat kami, katanya. Ya. Disuruh lihat, lu lihat gue punya apa? Lu lihat gue ada, maksudnya lu lihat gue ada ini nggak? Ada potongan orang kaya nggak? Gitu loh. Ada potongan orang punya uang nggak? Ya. Kata Petrus. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi tetap pengemis ini memandang Petrus dan Yohanes dengan harapan akan dapat uang. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Ya, jadi ingat, kita punya rasul dari dulu, ya. Dari dulu rasul-rasul itu miskin. Kebanyakan orang Kristen tuh dulu miskin, dikejar-kejar karena ya semenjak Yesus dianggap penjahat, disalib, mereka murid-muridnya ya semburat gitu. Jadi buronan. Ya, tapi pernah ajarin kan, dari dulu ya penderitaan tuh sudah dekat dengan kekristenan. Ngerti? Dari zaman Tuhan kita, guru, ya Yesus, dia bilang murid nggak pernah lebih dari guru, ya, hamba nggak pernah lebih dari Tuhan. Dari zaman Yesus tuh susah, gitu. Jadi penderitaan tuh sudah identik dengan kekristenan. Malah rasul-rasul ini mungkin dulu kayak Yohanes ini, dia kalau nggak salah dia nelayan. Mestinya dia nelayan ini bukan orang miskin, ya kan, pasti dia nelayan punya kapal. Kemungkinan besar dia ada uang gitu. Tapi karena mengikut Yesus, dia meninggalkan semuanya sampai nggak punya apa-apa. Sama juga dengan Rasul Paulus, mungkin rasul yang sebelumnya, salah satu rasul yang sebelumnya kaya itu mungkin Paulus. Dia soalnya dia ngaku dari masa Farisi, dari golongan Farisi. Biasanya golongan Farisi itu orang kaya. Tapi waktu dia ikut Yesus, kehidupannya berbalik. Kaya jadi miskin. Bahkan dia ngomong semuanya yang dulu-dulu itu dianggap sampah. Beda dengan pengajaran sekarang yang mengajarkan kalau kamu jadi orang Kristen, kamu nanti diberkati, kamu bisa jadi orang kaya. Kalau nggak kaya berarti rohani kamu belum dewasa. Tapi kenyataannya enggak. Dari dulu kekristenan tuh identik dengan penderitaan. Ya. Jadi ajaran sekarang tuh yang mengajarkan jadi Kristen pasti lancar, pasti kaya, pasti diberkati, itu Papi bilang 99% bohong. Itu mereka mencoba menarik orang-orang kepada kekristenan dengan cara yang salah. Mereka mencoba menawarkan Yesus, menawarkan keselamatan, tapi dengan cara yang salah. Nggak bisa kayak gitu. Dari dulu Yesus datang ke dunia, mati disalib, terus diteruskan dengan rasul-rasul, ya.
mereka tuh memang mencoba untuk menarik orang-orang ke dalam kekristenan, ke dalam jalan Tuhan. Dulu ini disebut jalan Tuhan. Kenapa? Karena memang satu-satunya keselamatan ada di sini. Ya, satu-satunya berita yang menyelamatkan, satu-satunya kekuatan Allah yang membawa kita menuju pada keselamatan, Roma 1 ayat 16, itu hanya di Injil. Ya. Satu-satu jalan keselamatan tuh hanya Yesus. Yesus itu objek dari iman kita. Maka dari dulu Yesus sendiri berusaha untuk menarik orang-orang untuk datang pada Dia. Dia bilang, ketika Yesus bilang, ya, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang padaku. Gitu. Memang ini usaha yang dilakukan dari dulu. Sebetulnya Tuhan bisa, Tuhan nggak perlu rasul, Tuhan nggak perlu siapapun untuk menarik orang-orang untuk datang. Nanti dia tinggal merubah hati seseorang, orang itu pasti akan berubah dan bisa menanggapi Tuhan. Tapi itu nggak mungkin, karena ada hukum yang menentang semua itu. Kenapa? Karena kita ini berdosa. Kita manusia ini dari zaman Adam sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia gak ada yang mencari Allah, menyeleweng. Jadi karena manusia berdosa dan menurut hukum, menurut keadilan harus dihukum, dan itu hukum yang gak bisa dilanggar oleh siapapun, terlebih oleh Allah itu sendiri, karena Dia adalah hakim yang adil, Dia Allah yang adil. Ya. Dia mengharuskan untuk menghukum kita manusia yang berdosa. Gitu. Satu-satunya cara, jadi hukuman itu harus tuntutan dari hukuman itu, tuntutan dari keadilan itu harus dipenuhi. Ingat tadi, untuk dia ditikam dan diremukan untuk memuaskan tuntutan keadilan Allah, karena kita berdosa kepada Allah. Nggak bisa Tuhan membebaskan manusia begitu aja. Tuntutan itu harus dipenuhi, dan satu-satunya cara ya harus Allah sendiri yang mengambil hukuman itu. Makanya Dia mengutus anaknya yang paling Dia kasihi, datang dalam rupa manusia. Dia taati semua perintah Bapaknya, karena kita hidup di bawah kutuk hukum Taurat, dan gak ada yang bisa melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat itu, karena hukum itu harus dilakukan dengan sempurna, gitu loh. Ya, jadi kutuk itu harus ada yang menghancurkan, dan hanya Yesus. Maka di Galatia 3 dikatakan Dia menjadi kutuk. Galatia 3 ya, kita buka ayat 3 ayat 13 kalau nggak salah. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kita semuanya ada di bawah kutuk, hukum. Nggak mungkin bisa selamat, nggak mungkin bisa. Kutuk itu artinya kita terpisah secara total dari Allah. Nggak mungkin kita bisa menanggapi Allah, kita bisa datang kepada Allah, itu sudah nggak mungkin, karena kita ada di bawah kutuk, kita hidup dalam dosa, kita mati rohani. Ya, jadi satu-satunya jalan ya Allah itu harus datang. Dari dulu, dari zamannya Adam, ketika Adam jatuh dalam dosa, dia tersesat, Allah yang datang. Dia cari Adam, di mana engkau? Itu bukan karena Tuhan nggak tahu Adam di mana, tapi itu tanda bahwa Adam tuh lagi tersesat karena dia jatuh dalam dosa. Maka Tuhan tanya, di manakah engkau? Gitu.
Dia tahu Adam tuh lagi tersesat. Kita semua ini tersesat. Kalau bukan Tuhan yang turun dalam dunia, ya, menyelesaikan semuanya, hanya Dia yang bisa. Hanya Dia harus datang sebagai sepenuhnya manusia, karena yang berdosa itu manusia, yang mau ditebus itu manusia. Dia harus sepenuhnya sebagai Allah supaya penebusannya tidak terbatas. Ngerti? Banyak sih alasan-alasan itu banyak ya, tapi Papi jelaskan yang apa, yang intinya aja. Nah, Yesus sudah datang, ya kan? Dia sudah mati kayu salib, dia sudah dibangkitkan. Selama hidupnya dia menarik orang-orang, dimulai dari orang Yahudi, dari bangsanya sendiri, tapi dia ditolak. Karena penolakan itu akhirnya keselamatan dilemparkan, ditawarkan ke bangsa-bangsa lain. Dan Paulus menjadi rasul untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi, diangkat oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi dari dulu tuh gitu, berusaha menarik orang kepada jalan Tuhan, kepada Injil, karena satu-satunya keselamatan itu Injil. Satu-satunya keselamatan yang belakangan ini sangat jarang diberitakan di dalam gereja-gereja. Tapi selalu bilang nggak semua orang yang datang ke gereja itu ngerti Injil. Tapi nggak asal ngomong, sudah Papi buktikan. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh buktikan di komsel di Zoom, ya. Kamu boleh tanya, misalnya Zoom ada 10 orang tuh, kamu tanya mereka, Injil itu apa sih? Kemungkinan besar kamu akan mendapatkan 10 jawaban yang berbeda, dan itu pun nggak ada yang satu pun yang benar. Ya memang mereka benar, oh ya Tuhan mati untuk dosa manusia, itu betul, tapi itu nggak lengkap, gitu. Jadi pengetahuan yang nggak lengkap itu bukan kebenaran, dan Tuhan bilang umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Makanya kita terus belajar tiap hari supaya kita bisa punya pengetahuan yang terus bertumbuh. Tapi seenggaknya kita harus melengkapi terus, yaitu nanti Tuhan yang bekerja dalam kita. Dia yang memberikan kita pencerahan-pencerahan, hikmat, pengetahuan kita akan Injil tuh, akan Yesus, akan Allah itu bertumbuh. Dan pengertian kita akan Allah, akan Tuhan itu paling lengkap ada di dalam Injil. Ngerti? Dari sifat-sifat Tuhan, cara-cara Tuhan, dosa, pertobatan, kasih Tuhan, semua bla 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 itu ada di dalam Injil. Dan itu semakin jarang diberitakan di dalam gereja, ya, sangat ironis gitu. Jadi kekristenan ini sekarang sudah terus menuju pada kekelaman, ngerti? Kegelapan. Ya memang dunia ini terus menuju pada kegelapan, kekristenan juga menuju pada kegelapan. Kalau tadi kamu di komsel di 2 Timotius berapa itu ada dosa-dosa yang ada di dalam dunia, dan nanti dosa-dosa itu masuk ke dalam gereja, itu sudah terjadi di zaman Timotius. Dan dosa itu bertumbuh, bertambah kelam. Jadi sampai hari ini dosa itu bertumbuh dan ada di dalam gereja dan semakin kelam. Nah, satu-satunya obat itu yaitu dosa itu penyebab utama kehancuran manusia, masalah manusia. Satu-satunya obat adalah Injil. Satu-satunya obat adalah Yesus. Cuma di zaman awal-awal perjanjian baru, di zaman Yesus dulu, dia mencoba menarik orang-orang itu dengan cara mukjizat. Kalau di zaman perjanjian lama, Allah merealisasikan kasihnya, menarik orang-orang kepada Dia itu dengan berkat jasmani, ngerti? Dengan berkat jasmani, berkat uang yang limpah-limpah, berkat tanah.
panjang umur, ya, terus keturunan. Dari situ Tuhan berusaha menarik orang-orang dengan kasihnya gitu. Tapi di zaman perjanjian baru, setelah dia mengutus anaknya mati di kayu salib dan dibangkitkan, itu bentuk realisasi dari kasih Allah di perjanjian baru, yaitu dengan mengorbankan satu-satunya anak yang dia kasihi. Dan semenjak itu sudah nggak perlu lagi Tuhan menarik orang-orang dengan berkat jasmani, dengan berkat kekayaan, segala tanah, segala macam. Karena kenapa ya? Karena berkat yang paling besar itu sudah dia berikan. Kasih yang paling besar, yang paling sempurna sudah dia berikan, yaitu dengan mengorbankan satu-satunya anak yang dia kasihi. Cuman memang di awal-awal dulu tuh tetap mereka melakukan mukjizat untuk menarik orang. Yesus melakukan mukjizat, dan mukjizat yang dia lakukan itu memang itu tanda-tanda dari Mesias. Itu tertulis semua di perjanjian lama. Ya. Dia berusaha menarik dengan mukjizat, orang bikin mukjizat, orang berkerumun. Terus habis itu Yesus ngajar, terus melipat gandakan makanan, berkerumun, terus ngajar. Itu untuk menarik orang-orang. Sama itu juga yang dia dilakukan oleh rasul-rasul. Makanya dia bilang, emas dan perak nggak ada padaku, tapi dia bermukjizat, orang datang mengurung nih ya, di Kisah Para Rasul ya. Setelah dia menyembuhkan pengemis ya, lalu pengemis itu melompat-lompat dan memuji-muji Allah. Semua orang melihat menjadi takjub. Itu cara menarik orang kepada jalan Tuhan dulu waktu di awal-awal kekristenan, dengan mukjizat ya. Dan setelah orang-orang datang ya, nih karena orang itu, nah maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Kisah Para Rasul 3 ayat 11. Orang itu berkerumun, ya kan? Mukjizat mendatangkan orang berkerumun. Terus ngapain Petrus? Dia menginjil, dia beritakan Injil ya. Ayat 15, demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi zaman dulu itu memang dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat. Memang itu satu-satunya cara untuk menarik orang-orang. Setelah orang itu kumpul, Petrus menginjil. Dulu zaman Yesus, setelah orang-orang kumpul, Yesus ngajar. Karena pengemis ini, dia lahir lumpuh, dia disembuhkan. Kalau dia nggak pernah dengar Injil, nggak pernah bertobat, percaya, mati masuk surga apa neraka? Neraka. Dia loh, kemungkinan besar dia nggak kenal Tuhan. Dia ngelihat Petrus sama Yohanes, lalu dia minta uang, kok minta sedekah? Padahal itu murid-muridnya Yesus. Kalau dia pernah dengar Yesus, mesti dia tahu. Tapi dia nggak pernah dengar pasti. Malah dia minta sedekah. Jadi mukjizat yang dilakukan zaman dulu itu untuk menarik orang. Setelah itu diberitakanlah Injil, diberitakanlah Yesus. Beda lagi, papi kasih tahu lagi. Ini bukan papi menentang zaman sekarang, kekristenan zaman, tapi kekristenan zaman sekarang itu sudah melenceng jauh. Mereka bermukjizat menyembuhkan orang-orang, tapi nggak pernah memberitakan Injil. Ya hanya menyembuhkannya gitu, itu dilepas, nggak pernah diberitakan Injil, percuma, mati belum tentu, iya masih masuk neraka. Dan zaman sekarang itu sebetulnya sudah nggak diperlukan lagi mukjizat, walaupun mukjizat masih ada, tapi sudah nggak diperlukan lagi kalau Papi bilang. Kenapa? Karena kekristenan sekarang sudah tua,
Sudah 2000 tahun lebih kita Kristen ini. Buat apa lagi menarik orang-orang pakai mukjizat? Lebih baik yang sudah ada di edukasi, diajarkan, diinjili dengan benar, gitu. Ketimbang melakukan mukjizat yang nggak bisa menyelamatkan orang. Tapi waktu kita menginjil, ketika orang itu bertobat dan percaya, ya, itu sebenarnya sudah suatu mukjizat. Mukjizat yang lebih besar dari mukjizat apapun. Karena dulu yang dia mati rohani dilahirbarukan, dihidupkan kembali dan diselamatkan. Itu sudah mukjizat. Ngerti? Jadi ingat betapa pentingnya Injil, ya. Kita harus menarik orang-orang pada kekristenan dengan memberitakan Injil, bukan dengan bermukjizat, ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.